Saya sudah di pabrik. Tolong cek bahan baku yang ada di pabrik ya. Baik, Bu. Lalu untuk pesanan bulan ini, tambahkan pembelian bahan baku ya. Lalu laporkan ke saya segera. Iya, Bu. Siap. Oke. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel ini. Di video kali ini, kami akan membahas tentang biaya bahan baku. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu bahan baku. Bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk, di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Lalu, apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku atau raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Harga perolehan bahan baku dalam perusahaan tidak hanya harga beli bahan baku saja, namun juga termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Ketika perusahaan membutuhkan bahan baku untuk produknya, perusahaan melakukan transaksi pembelian, maka pihak-pihak dalam perusahaan yang terlibat adalah bagian produksi, gudang, pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Saya ingin berkonsultasi tentang biaya bahan baku. Oke, silahkan duduk. Baik, terima kasih. Jadi saya masih sedikit bingung membedakan antara biaya bahan baku langsung dan tidak langsung. Bisakah Bapak menjelaskannya? Tentu. Mari kita mulai dengan biaya bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan baku utama beserta komponen lainnya yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk. Nah, apakah itu termasuk biaya pengiriman dan penyimpanan juga, Pak? Tepat sekali. Biaya bahan baku langsung mencakup biaya pembelian bahan baku, pengemasan, penyimpanan, pengiriman, pajak, dan biaya lain yang berkaitan langsung dengan produksi. Lalu, bagaimana dengan biaya bahan baku tidak langsung? Biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya untuk bahan-bahan yang mendukung proses produksi, tapi tidak terlihat langsung dalam produk akhir. Meskipun tidak terlihat, bahan-bahan ini tetap mempengaruhi kualitas produk. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Oke, sama-sama. Misal masih belum mengerti, bisa simak video berikut ini. Ada beberapa contoh biaya bahan baku langsung, antara lain gaji tenaga kerja, harga bahan-bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, dan biaya angkut. Contoh biaya bahan baku yang tidak langsung meliputi penjualan, biaya perawatan mesin, biaya umum, dan biaya administrasi. Dalam perusahaan yang besar, untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dilakukan oleh departemen tersendiri, yaitu departemen pembelian. Pembelian dilakukan tertulis dengan membuat formulir-formulir guna menetapkan tanggung jawab dan memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang akan menggunakan informasi tentang bahan baku. Formulir-formulir yang dibuat dalam rangka pembelian bahan baku diantaranya yang pertama, formulir pembelian. Dalam formulir pembelian terdiri dari formulir permintaan bahan baku dibuat dari bagian gudang, di mana bagian tersebut membuat formulir permintaan bahan baku yang diajukan pada bagian pembelian. Permintaan bahan baku dari bagian gudang dibuat jika bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai pada tahap minimal sehingga perlu dilakukan pemesanan kembali atau reorder point. 2. Formulir pemesanan bahan baku. Formulir permintaan bahan baku yang dibuat oleh bagian gudang selanjutnya diberikan pada bagian pembelian. Lalu, bagian pembelian membuat formulir pemesanan pembelian bahan baku yang ditujukan oleh supplier atau pemasok bahan baku. Yang ketiga, formulir penerimaan. Tugas penerima yaitu menerima bahan baku yang dipesan dari supplier, membongkar bahan baku yang sudah dikirim dari supplier, membandingkan jumlah bahan baku yang diterima dengan formulir pemesanan, dan membuat laporan penerimaan. Jika ada ketidaksesuaian dan kerusakan, maka bagian penerima perlu memberitahukan pada bagian pembelian mengenai selisih. Lalu bagian pembelian akan menghubungi pihak supplier.
Selanjutnya, harga pokok bahan baku yang dibeli. Ada 3 unsur dari harga pokok bahan baku yang dibeli adalah yang pertama, harga pembelian atau harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Yang kedua, biaya-biaya pembelian seperti biaya angkut. Yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku dalam keadaan siap untuk diolah. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Ada macam-macam pencatatan bahan baku yaitu Ada 2 macam pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi. Pertama, metode mutasi persediaan atau perpetual. Dalam metode mutasi persediaan, setiap ada mutasi atau perpindahan bahan baku harus dicatat dalam kartu persediaan. Jadi, sewaktu-waktu bisa diketahui beberapa total persediaan bahan baku. Perhitungan dengan melakukan pencatatan yang tertib dan teratur. Setiap ada perubahan persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat persediaan awal dan mutasi bahan baku selama 1 periode. Kedua, metode persediaan fisik. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam persediaan. Perhitungan dengan cara melihat secara langsung wujud fisik barang yang dimiliki saat itu. Persediaan tidak dicatat setiap saat. penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Harga bahan baku dari waktu ke waktu ada kemungkinan tidak stabil. Maka dari itu, persediaan bahan baku di gudang terdiri dari beberapa harga. Untuk mengatasi masalah beberapa harga yang berbeda walaupun jenis bahan bakunya sama, perlu dilakukan metode penentuan harga pokok bahan baku pada saat akan memproduksi barang. Metode tersebut adalah yang pertama, metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out method. Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk ke dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang kedua, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out method. Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang masuk terakhir di gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Dan yang ketiga adalah metode rata-rata bergerak atau moving average method. Metode ini menghitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya berbeda dengan harga pokok satuan barang yang ada di gudang, harus dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Berikut pencatatan akuntansi bahan baku. Pembelian bahan baku secara tunai. Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku secara tunai sebagai berikut. Kedua, pembelian bahan baku secara kredit. Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku secara kredit sebagai berikut. Dan yang ketiga, pemakaian bahan baku. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku sebagai berikut. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Beberapa masalah yang berkaitan dengan bahan baku yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, sisa bahan. Ketika proses bahan mentah menjadi barang jadi, tidak semua bahan baku terpakai semua. Ada bahan-bahan sisa. Namun, sisa bahan tersebut tidak dapat digunakan lagi apabila sisa bahan baku tidak mempunyai nilai atau tidak dapat dijual. Hal ini berakibat harga bahan baku yang dibebankan ke produk jadi menjadi lebih tinggi. Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar yang telah diterapkan. Kemungkinan produk tersebut sudah tidak dapat diperbaiki. Padahal produk tersebut sudah menggunakan unsur biaya produksi untuk memproduksinya. Unsur biaya produksi tersebut adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 3. Produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga membutuhkan untuk perbaikan atau revisi produk kembali. Untuk perbaiki produk tersebut, dibutuhkan biaya perbaikan agar produk tersebut dapat sesuai standar yang ditetapkan.